와, 너 받은 건 Sementara itu, ayah Wiggium, yang memiliki posisi penting di rumah sakit, digambarkan sebagai sosok perfeksionis dan keras. Ia menuntut kesempurnaan tidak hanya dari bawahannya, tetapi juga dari keluarganya, termasuk Wiggium. Saat menerima telepon dari kakek Wiggium yang mengundangnya ke pesta ulang tahun, sang ayah sempat menolak secara halus, tetapi kakek berkata bahwa tidak peduli apapun, mereka harus datang. Kembali ke pertarungan di atap sekolah, Wiggium sudah terdesak. Namun, tiba-tiba Kim Sung Jun maju dan membantu Wiggium. Hal ini membuat kakak kelas mereka makin marah dan menyerang lagi, kali ini menggunakan alat bantu. Yoongi, yang melihat semua itu, hampir turun tangan. Tapi ia memutuskan untuk menahan diri, karena ia tahu Wiggium belum menyerah. Ia melihat tekad Wiggium yang kuat, bahwa ia akan terus melawan dan tidak akan pernah kalah, apapun yang terjadi, dan benar saja, akhirnya Wiggium berhasil melayangkan pukulan telaknya ke senior yang mengintimidasinya. Kini posisi Wiggium jauh lebih unggul. Sang senior tumbang, kalah, dan tidak bisa melakukan apapun lagi. Wiggium dinyatakan sebagai pemenang, dan kini hanya tersisa dua orang lawan terkuat di sekolah yang harus ia hadapi. Ada yang sempat ingin membantu senior yang kalah itu, tetapi Yoongi segera menghentikannya dengan mengatakan bahwa harus 1 lawan 1 karena tidak adil jika keroyokan. Wiggium merasa senang dan puas karena akhirnya bisa membuktikan bahwa dirinya bukan anak lemah seperti yang selama ini dipikirkan orang. Sementara itu, Kim Sung Jun mengambil langkah besar dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia tidak ingin ikut campur lagi dalam hal-hal seperti ini. Ia merasa sudah cukup dan ingin berubah menjadi lebih baik, serta ingin menjauh dari konflik dan kekerasan. Setelah kejadian itu, Wiggium pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Ia bertanya kepada Yoongi apakah jam istirahat masih lama karena dia masih ingin melawan yang lain. Namun Yoongi segera menahannya dan menyuruhnya untuk istirahat dulu dan tidak buru-buru. Ternyata, lawan berikutnya adalah Hyung Sik, salah satu murid kelas 3. Ia menerima laporan dari anak kelas 2 yang sebelumnya dikalahkan Wiggium, dan merasa bertanggung jawab untuk memberi pelajaran pada Wiggium. Sung-sik kemudian berpura-pura baik hati, menolong Wiggium yang kakinya tampak cedera, dan mengantarkannya sampai ke depan kelas. Ia juga sempat bicara kepada guru untuk meyakinkan bahwa ia hanya ingin membantu Wiggium, namun, ternyata itu hanya akal-akalan saja. Setelah itu, ia meminta uang kepada Wiggium dengan alasan ingin membeli minuman di kantin. Wiggium yang masih belum tahu niat buruknya, memberikan uang itu begitu saja, meskipun merasa ada yang aneh dan kurang tulus dari orang itu. Sepulang sekolah, Wiggium kembali ke tempat les. Tapi hasil ujiannya mengecewakan, nilainya lebih rendah dari murid-murid SMP lainnya. Ia hanya mendapat 94 poin, sementara anak-anak SMP bisa mencapai skor yang lebih tinggi. Wiggium pun dianggap gagal lagi. Saat keluar dari tempat les, Wiggium sudah ditunggu oleh Sung-sik dan gengnya. Mereka menantang Wiggium untuk berkelahi, namun Wiggium menolak. Ia berusaha menahan diri meski mereka terus memancing emosinya, bahkan menertawakan setiap kata-kata yang ia ucapkan. Untungnya, ayah Wiggium datang menjemput, sehingga para senior itu akhirnya bubar. Ayah Wiggium bertanya siapa anak-anak itu, dan Wiggium menjawab singkat bahwa mereka adalah teman sekolah, tetapi hanya so akrab saja. Ayahnya kemudian memperingatkan Wiggium untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh atau merusak reputasi. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah toko jas. Ternyata, ayah Wiggium ingin membelikan jas untuk dipakai pada pesta ulang tahun sang kakek keesokan harinya. Saat pengukuran jas, penjahit bertanya kepada ayah Wiggium tentang putra sulungnya, kakak Wiggium. Banyak orang tidak tahu bahwa kakak Wiggium sudah tidak ada. Tapi ayahnya tetap menyembunyikan hal itu, mengatakan bahwa sang kakak masih hidup dan kini kuliah di universitas bergengsi. Keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Wiggium melihat pesawat melintas di langit seperti biasa. Kali ini, Yoongi juga ikut memperhatikan. Yoongi memperingatkan Wiggium agar tidak berkelahi dulu, setidaknya sampai dirinya benar-benar pulih. Namun, Wiggium sudah ditunggu oleh kelompok kakak kelas di kelasnya. Mereka masuk ke kelas 1, Sung-sik mengambil pemutar musik milik Wiggium, dan bahkan menyiramnya dengan minuman soda. Meski dihina dan dipermalukan, Wiggium tetap berhasil menahan emosinya, mengikuti nasihat Yoongi. Yoongi memuji bahwa untungnya Wiggium masih bisa menahan diri dan mengatakan bahwa itu bagus, karena setelah ini, Wiggium harus pergi ke pesta ulang tahun sang kakek. Jika wajahnya babak belur, tentu akan menjadi masalah besar di tengah keluarga kaya raya mereka. Meski di luar tampak harmonis,
Nyatanya hubungan keluarga besar mereka penuh ketegangan dan kepalsuan. Sebenarnya, sang kakek tidak setuju saat Uigyum dipindahkan ke sekolah yang sekarang. Menurutnya, sekolah sebelumnya lebih unggul dan dipenuhi murid-murid pintar. Ia merasa keputusan itu menurunkan standar keluarga mereka. Setelah acara keluarga, kakek Uigyum mengajaknya berbicara secara pribadi. Mereka duduk berdua, dan sang kakek mulai menuangkan minuman keras. Uigyum menolak, mengatakan bahwa ia masih di bawah umur. Namun kakeknya tetap memaksa. Dalam percakapan itu, sang kakek mengungkapkan kekecewaannya terhadap ayah Uigyum yang selalu menentang keinginannya. Ia berharap besar pada Uigyum untuk menjadi pewaris perusahaan keluarga. Kakek Uigyum bahkan mengusulkan agar Uigyum kembali ke sekolah lamanya. Ia mengatakan bahwa Uigyum hanya perlu memberitahu jika ingin kembali, dan ia akan langsung menghubungi kepala sekolahnya agar Uigyum bisa masuk kapanpun. Namun Uigyum menolak mentah-mentah. Ia bilang sudah nyaman di sekolah barunya. Lagi pula, kalau ia kembali ke sekolah lamanya, ia takut nasibnya akan sama seperti kakaknya. Perkataan itu membuat sang kakek terdiam. Ia mulai menyadari bahwa pola didik keras dari orang tua Uigyum bisa jadi adalah akar dari rusaknya mental anak-anak mereka. Setelah perbincangan itu, Uigyum yang sudah setengah mabuk berjalan keluar dan tanpa sadar melihat sosok kakaknya. Ia pun mengejar bayangan itu hingga tanpa sadar terjatuh ke dalam kolam renang. Beruntung, ayahnya yang sigap langsung menolong dan menyelamatkannya. Uigyum tidak mengalami luka serius, namun insiden itu membuat seluruh keluarga besar ribut. Sang ibu dan ayah Uigyum marah kepada sang kakek karena memberinya minuman keras. Tapi sang kakek justru menyalahkan mereka karena telah memberikan tekanan besar dan pendidikan keras kepada anak-anaknya. Keesokan harinya, Uigyum kembali ke sekolah. Meski Yungi sudah memperingatkan agar ia tidak bertarung karena kakinya belum sembuh, Uigyum tidak peduli. Ia tidak ingin menanggung malu lebih lama. Maka, ia mendatangi ruang kelas para senior dan menyiram kepala Sungsik dengan minuman, membalas perlakuan mereka kemarin. Mereka pun berdebat panas, sampai akhirnya seorang guru datang dan memperingatkan bahwa tidak boleh ada perkelahian di lingkungan sekolah, apalagi di jam istirahat. Namun sebelum pergi, Hyunsik menantang Uigyum untuk bertarung di ruang musik setelah sekolah. Uigyum menerima tantangan itu tanpa ragu. Setelah sekolah, mereka bertemu di ruang musik. Tanpa basa-basi, Uigyum dan Sungsik langsung berhadapan dan mulai bertarung. Lawannya kali ini jauh lebih kuat. Uigyum hampir kehabisan napas dan akhirnya jatuh pingsan di tengah pertarungan. Melihat hal itu, Yoongi tak tahan. Ia maju menggantikan Uigyum. Ternyata, salah satu senior memang sudah lama ingin menguji kemampuan Yoongi. Tanpa ragu, Yoongi pun bersedia melawan mereka. Namun saat pertarungan hendak dimulai, Uigyum tiba-tiba sadar. Meski masih lemas, ia berkata kepada Yoongi bahwa biarlah dia yang menyelesaikan pertarungan itu. Yoongi pun menghormati keputusannya dan memberi jalan. Pertarungan kembali berlangsung. Namun saat keadaan mulai berimbang, tiba-tiba salah satu senior lain, Songgok, bermain curang dengan mencoba menyerang dari belakang. Yoongi dengan cepat melindungi Uigyum dan menghajar Songgok, lalu berkata dengan tegas bahwa dia akan mengurusnya. Pertarungan berlanjut, dan Yoongi dengan cepat berhasil mengalahkan Songgok. Kini giliran Uigyum untuk menyelesaikan pertarungan utamanya. Meski sempat tertekan, Uigyum tidak menyerah. Perlahan tapi pasti, ia bangkit dan mengambil alih keadaan. Serangan demi serangan ia lancarkan dengan penuh keyakinan hingga akhirnya Sungsik pun tumbang. Uigyum kemudian berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan lantang agar tidak ada yang berani macam-macam lagi padanya dan tidak ada yang sok jagoan lagi di sekolah itu. Sejak saat itu, Uigyum dan Yoongi menjadi sosok paling disegani di sekolah. Seperti biasa, Uigyum selalu senang setiap kali melihat pesawat melintas di langit. Itu semacam pelarian kecil baginya, semacam harapan. Di saat yang sama, ibunya masih menjalani sesi konseling rutin ke psikiater. Ia belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan atas kehilangan anak pertamanya. Selama ini, ia bahkan tidak pernah berani membuka pintu kamar anak sulungnya, takut jika kenangan-kenangan itu kembali menghantam. Tapi kali ini, atas saran psikiater, ia memberanikan diri masuk ke kamar tersebut. Semua masih tertata rapi, seperti ditinggalkan kemarin. Ia berdiri di depan jendela, tempat favorit anak sulungnya belajar, dan matanya pun berkaca-kaca. Luka itu belum sembuh. Sementara itu, Yoongi berkata pada Uigyum bahwa sekarang, setelah semua musuh di sekolah berhasil dikalahkan, Uigyum bisa mulai fokus pada belajar. Uigyum mencoba menurut. Ia bahkan jogging dulu sebelum kembali pergi les. Tapi kali ini, pikirannya tak bisa fokus. Ia masih terbawa suasana kemenangan di sekolah,
Euforianya belum turun, akibatnya, saat les berlangsung, Uigyum tidak memperhatikan pelajaran. Guru lesnya menjadi kesal dan membentaknya, bahkan mendorong kepala Uigyum. Guru les itu mengatakan bahwa jika Uigyum tidak berniat belajar, sebaiknya keluar saja. Merasa tersinggung, Uigyum pun berdiri dan pergi dari tempat les. Guru les itu mendadak panik karena ia tahu konsekuensinya jika ayah Uigyum sampai tahu. Dan benar saja, di rumah, Uigyum menceritakan apa yang terjadi. Namun, bukannya membela, ayahnya malah menyuruhnya untuk minta maaf. Ayahnya berkata dengan dingin agar Uigyum menuruti dan tetap belajar di tempat itu. Uigyum pun mengangguk dan mengatakan bahwa dia akan minta maaf dan kembali belajar, meskipun jelas itu bukan kesalahannya. Ibunya hanya bisa diam, walaupun hatinya hancur melihat tekanan yang terus dialami oleh putranya. Seperti biasa, sepulangnya dari percakapan itu, Uigyum mengunci diri di kamar dan mencekik dirinya sendiri. Cara pelariannya setiap kali merasa frustrasi. Tapi malam itu, ia ditelepon oleh Yoongi yang memintanya untuk bertemu. Uigyum menduga ada masalah lagi dengan kakak kelas mereka, tapi ternyata tidak. Yoongi berkata bahwa ada seseorang dari sekolah lama Uigyum yang perlu dikasih pelajaran. Namanya Kim Nam Hyop, siswa kelas 2 yang terkenal suka merundung. Ayahnya pejabat tinggi, sehingga semua kasus perundungannya selalu ditutupi. Orang-orang pun takut. Yoongi menunjukkan video bukti perundungan itu kepada Uigyum dan ingin mengajaknya untuk turun tangan seperti biasa. Namun, Uigyum menolak dan dengan tegas mengatakan bahwa dia harus belajar. Yoongi menatapnya dengan kecewa dan bertanya sampai kapan Uigyum akan terus hidup untuk menuruti kemauan ayahnya. Ia menyarankan agar Uigyum melakukan apa yang dia suka dan menjadikan hidupnya milik sendiri. Uigyum mulai merasa marah kepada Yoongi dan perdebatan pun pecah. Dia membentak Yoongi dengan berkata apakah Yoongi ingin membuatnya terluka, karena dia tidak kuat dengan tekanan yang datang bertubi-tubi. Setelah itu, Uigyum meninggalkan Yoongi sendirian. Dalam perjalanannya pulang, ia melewati supermarket langganan dan bertemu penjaganya, yang ternyata teman sekolah mereka juga. Penjaga itu menyodorkan minuman sebagai tanda terima kasih karena dulu Uigyum pernah membelanya saat dirundung. Tapi Uigyum menolaknya. Minuman itu pun akhirnya diminum oleh Yoongi. Hari berikutnya, Uigyum dibawa oleh ayahnya ke sebuah acara besar, sebuah pertemuan penting, dihadiri orang-orang kaya dan berpengaruh dari berbagai bidang. Uigyum hanya diam, mengikuti acara seperti boneka, dengan senyum datar dan kepala penuh pertanyaan tentang siapa dirinya sebenarnya, dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Sampailah mereka di acara tersebut, dan Uigyum diperkenalkan kepada teman-teman ayahnya. Kemudian, mereka duduk di sebuah meja yang ternyata di situ juga ada Kim Nam Hyop beserta ayahnya. Saat Uigyum diperkenalkan kepada Kim Nam Hyop, ia langsung membahas video yang pernah dilihatnya, karena mereka dulu satu sekolah. Kim Nam Hyop memang pernah membuat aplikasi untuk membantu penyandang disabilitas, tetapi dia justru sering melakukan perundungan kepada orang lain. Hal itu sangat bertolak belakang dengan sikap baik yang seharusnya dimiliki. Uigyum pun membuka semua keburukan Kim Nam Hyop di depan orang tuanya. Namun, orang tua Kim Nam Hyop menganggap itu hanya fitnah dan menganggap anaknya adalah anak yang baik. Mendengar hal itu, ayah Uigyum marah dan segera mengajak Uigyum pergi dari sana. Ayahnya bahkan mempercayai bahwa tuduhan terhadap Kim Nam Hyop hanyalah kebohongan, meskipun Uigyum sudah menjelaskan apa yang ia lihat sendiri. Ayahnya tetap menolak mendengar pendapat Uigyum. Merasa kesal dan tidak didengarkan, Uigyum pun emosi dan mengatakan kepada ayahnya apakah ayahnya menginginkan hal yang terjadi pada kakaknya juga terjadi padanya. Ayahnya terdiam, sementara Uigyum meninggalkan tempat itu. Sementara itu, ibu Uigyum kembali berkonsultasi dengan psikiater dan akhirnya mengakui bahwa anak sulung mereka, kakak Uigyum, meninggal dunia dengan cara melompat dari jendela kamarnya karena stres berat. Ia sempat memberikan tanda-tanda kepada ibunya, namun ibunya tidak menyadarinya sehingga menyesal tidak memperhatikan hal itu. Karena masalah yang terus menumpuk, Uigyum merasa malas pulang ke rumah. Setelah bertemu dengan Kim Nam Hyop, ia merasa sangat marah dan memutuskan untuk pergi ke rumah Yoongi. Ia berkata kepada Yoongi bahwa bagaimana kalau mereka memberikan pelajaran kepada Kim Nam Hyop. Yoongi pun setuju dengan senang hati. Keesokan harinya di sekolah Kim Nam Hyop, seperti biasa ia bersama teman-temannya terus merundung anak-anak yang lebih lemah hingga salah satu korban tidak tahan lagi. Ketika itu, Kim Nam Hyop dan teman-temannya datang dan membawa korban tersebut pergi untuk dirundung lagi. Tiba-tiba, dua orang bertopeng muncul, yaitu Kim Uigyum dan Yoongi, yang siap memberikan pelajaran kepada Kim Nam Hyop. Mereka terkejut dan bertanya-tanya siapa dua orang bertopeng itu. Kini, Kim Uigyum dan Yoongi sudah bersiap memulai aksi mereka sebagai pahlawan untuk membasmi perundung dan melindungi korban perundungan.